Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini masih memberikan kepada kita semuanya nikmat serta karunia sehingga kita masih dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan untuk senantiasa belajar agama Allah ini. Amin. Baik, jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Pada beberapa pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah membahas beberapa hadis ya yang terkait dengan Kitabul Jami' ya. Pada pembahasan yang pertama dulu kita telah membahas tentang apa, Bu? Tentang hak muslim terhadap muslim yang lain ya. Di antaranya apa? Kemarin idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu mengucapkan salam. Kemudian apa? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila mengundang maka menghadirinya. Kemudian yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Apabila ada saudara muslim yang meminta nasihat, maka bagaimana? Kita berikan nasihat. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Apabila ada yang bersin ya, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan dengan apa? Yarhamukallah ya. Kemudian wa idza marida fa'udhu. Apabila ada saudara kita yang sakit, maka bagaimana? Kita menjenguknya. Wa idza mata fatba'hu. Dan apabila ada yang meninggal, maka ya kita takziah ya atau melayat ya. Syukur-syukur bisa apa? Menyolatkan gitu kan. Menyolatkan. Itu pembahasan kita yang pertama. Kemudian yang berikutnya ya, yaitu tentang masalah apa itu dulu tuh? Tentang nikmat Allah ya. Bagaimana kita cara supaya kita tahu bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini itu sebenarnya apa? Banyak sekali. Dengan cara apa kemarin? Dengan cara melihat orang yang statusnya di bawah kita ya. Ungduru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kita. Wala tanzuru ilaman huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat orang yang ada di atas kita. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena yang demikian itu akan menjadikan kita lebih apa? Lebih pantas ya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Kalau kita mendapatkan nikmat yang banyak, kita lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah. Tapi di saat nikmat itu sedikit, terkadang kita apa? Lupa gitu. Nah, makanya dengan cara seperti ini kita bisa mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita rasakan saat ini, meskipun yang kita rasakan itu sedikit, tapi pada hakikatnya ada di belakang itu banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Dengan cara kita melihat orang yang ada di bawah kita. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya kemarin
sepertinya pembahasan yang terakhir ya kayaknya kemarin. Ya tentang masalah apa? Tentang baik ya, tentang apa namanya? Baik dan buruk atau baik dengan dosa. Ya. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Al birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah bagian dari akhlak yang mulia. Adapun wal itsmu ma haka fi sadrika wa karihta ayattali alaihin nas. Adapun dosa itu adalah sesuatu yang apa? Yang tidak nyaman gitu loh di hati kalau dilakukan ya. Orang akan senantiasa apa? Gelisah ketika melakukan dosa. Karena apa? Hakikatnya fitrah manusia itu di saat melakukan perbuatan yang tidak baik itu apa? Sebenarnya menolak gitu. Tapi karena bisikan setan ini lebih kuat daripada ya keimanan kita, gitu. Kadang-kadang kita apa? Lengah gitu. Kan kita nggak ada apa namanya? Ada maling ya. Pengen anaknya seperti dia gitu kan. Seperti bapaknya kan nggak ada. Pengennya apa? Ya meskipun saya maling tapi anak saya nggak pengen anak saya seperti saya. Kalau bisa anak saya lebih baik daripada saya. Karena sebenarnya apa? Dia tahu gitu loh. Bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir kemarin yang sudah pernah kita bahas tentang apa? Tentang bisik-bisik. Tentang bisik-bisik. Yang mana kita nggak boleh apabila ada 3 orang yang berdua bisik-bisik sementara yang satu tidak diajak ngobrol. Nah seperti ini juga dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, sekedar mengulang sedikit tadi ya apa yang telah kita bahas. Pada kesempatan siang hari ini kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu tentang bagian dari adab makan. Ini hanya sebagian saja. Sebenarnya ada banyak adab makan itu, tapi ini hanya sedikit ya, sebagian kecil dari adab itu. Yang dimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebentar, maaf Bu, maaf. Bukan itu ya judulnya. Ini judul yang berikutnya itu. Ini adalah tentang apa? Adab bermajelis ya, maaf. Tentang adab bermajelis. Ini adalah salah di antara dari bagian banyak adab bermajelis. Saya akan bacakan dulu tentang hadisnya yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassau, muttafaqun alaih. Kita artikan dulu ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur rajulu ar-rajula. Tidaklah seseorang itu mendirikan orang lain min majlisihi, dari tempat duduknya. Thumma yajlisu fihi, kemudian dia mendudukinya. Walakin tafassahu wa tawassau, akan tetapi bergeserlah dan memperluaslah. Hadis muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, sedikit kita akan bahas ya. Kita coba untuk mempreteli hadis ini. Hadis yang diriwayatkan adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, ini menjelaskan tentang bagian dari adab bermajlis ya. Yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur rajulu ar-rajula. Tidaklah seorang laki-laki itu mendirikan seorang yang lain min majlisihi, dari majlisnya, dari tempat duduknya. Nah, meskipun Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan
seorang laki-laki ya. Larangan seorang laki-laki mendirikan atau mengusir orang yang sedang duduk di satu majelis. Tapi pada hakikatnya hukum ini berlaku juga untuk para wanita. Jadi mau laki-laki atau perempuan hukumnya sama. Nggak boleh mengusir orang dari tempat duduk yang memang dia sudah duduk di situ. Gitu. Ya. Misalnya lagi duduk di tempat duduk apapun, baik itu di masjid atau di tempat-tempat yang lainnya. Misalnya ada orang sudah duduk di satu majelis itu, misalnya di pengajian seperti ini. Saya sudah duduk di sini. Kemudian ada orang datang. Bu, coba berdiri. Nah, langsung dia malah duduk di situ, jangan pindah di belakang saja. Nah, yang seperti ini haram hukumnya. Tidak boleh ya, dilarang. Karena dia mengambil hak orang yang memang sudah lebih dahulu menempatinya. Nah, seperti itu. Dan ini berlaku kepada yang semisalnya gitu. Misalnya parkir gitu ya. Misalnya ada orang parkir sepeda atau parkir kendaraan lah ya. Di satu parkir kok terlihat wah ini tempat parkirnya kok lebih nyaman gitu. Akhirnya apa? Sepedanya orang dipindah, dia tempatkan di situ, sepedanya itu dipindah ke tempat yang lain. Mungkin karena situ tempatnya panas atau apa dipindah. Nah, seperti ini juga tidak boleh. Atau misalnya menaruh sendal sudah ditata rapi. Nah, dia pengen menempati sendal yang paling enak di situ. Akhirnya sendalnya orang digeser, dia pindah situ, sendal orang pindah yang lain. Nah, ini juga sama. Intinya apa? Kita tidak boleh memindahkan sesuatu yang memang itu sudah menjadi hak orang lain, kemudian kita menempati di situ. Nah, seperti itu. Termasuk juga dalam bermajelis seperti itu. Nah, la yuqimur rajulu ar-rajula min majlisihi. Tidaklah seorang itu mengusir orang dari tempat duduknya. Tsumma yajlisu fihi. Nah, kemudian dia mendudukinya. Akan tetapi apa? Walakin tafassahu wa tawassa'u. Akan tetapi hendaknya para hadirin yang memang sudah duduk di majelis itu tafassahu, yaitu menggeser atau memberikan ruang untuk orang yang baru saja datang. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang dua adab ya. Pertama annahu la yahillu lirrajuli ayyuqimar rajulal akhir min majlisihi alladhi sabaqahu ilaihi qablahu summa yajlisu fihi. Yang pertama, hadis ini memberikan kepada kita pelajaran bahwasanya seseorang itu tidak halal gitu loh. Ya. Tidak halal mengusir seseorang yang memang sudah menduduki suatu tempat ya, kemudian kita mendudukinya. Nah, ini sebuah adab ya, sebuah adab. Tidak boleh kita mengusir atau menyuruh orang lain untuk pindah kemudian kita malah menduduki tempatnya. Kemudian yang kedua, annal wajiba 'alal hudur ayyatafassahu lil qadim hatta yujidu lahu makanan bainahum. Pelajaran yang kedua, wajib bagi peserta yang hadir. Nah, gitu. Kalau tadi kaitannya dengan orang yang hadir, itu nggak boleh mengusir orang yang sedang duduk. Kemudian yang kedua ini berlaku kepada yang sedang hadir gitu. Yang peserta yang sudah hadir. Peserta yang sudah hadir hendaknya Di saat peserta lain yang baru datang, hendaknya Tafassahu atau tawassau, memberikan ruang gitu loh. Memberikan ruang kepada orang yang baru hadir. Misalnya tempatnya kok sudah
terpenuhi gitu kan, penuh. Cuma masih di situ masih ada ruang. Kemudian ada orang yang baru hadir. Ya, kebetulan ternyata kok ini ada gitu loh. Baru hadir seperti itu. Hendaknya apa makanya? Diberikan ruang gitu loh. Diberikan ruang supaya dia bisa ikut hadir dan bergabung di majelis itu. Nah, seperti itu. Nah, ini pelajaran yang kedua dari hadis ini. Berarti apa? Peserta hendaknya memberikan ruang ya supaya yang baru hadir bisa ikut bermajelis di situ. Nah, ini juga berdasarkan firman Allah juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," ya, wahai orang-orang yang beriman, "idza qila lakum tafassahu fil majalis," apabila dikatakan kepada kalian itu geserlah ya, majelis kalian bergeserlah gitu kan. Fafsahu, maka hendaknya apa? Kalian bergeser. Supaya apa? Yafsahillahu lakum. Supaya Allah juga akan apa? Memberikan keluasan bagi kalian. Ya, memberikan keluasan, memberikan kemudahan bagi kalian dalam hal apa? Dalam hal apapun. Artinya ketika kita mau memberikan kemudahan bagi orang lain, Allah pun juga akan memberikan kemudahan bagi kita di saat kita membutuhkan. Di saat kita merasa sempit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keluasan. Apapun dalam hal urusan apapun, baik urusan di dunia maupun di akhirat. Nah, ini adalah faedahnya seperti itu. Dan di sini ada beberapa faedah yang ya lumayan banyak ya tentang hadis yang telah kita sebutkan tadi ya. Faedah-faedahnya adalah diantaranya man sabaqa ila majlisin fahuwa ahaqqu bihi wala yajuzu li ahadin ayyukimahu ya. Faedahnya adalah seseorang apabila telah mendahului dalam sebuah majlis atau mendahului dalam sebuah tempat duduk ya, maka hakikatnya apa? Dia adalah orang yang lebih berhak untuk menduduki tempat itu. Kalau dia itu berhak, otomatis apa? Nggak boleh orang kok mengusirnya. Seperti contohnya tadi, dia orang sudah duduk di situ, ya sudah itu hak dia. Nggak boleh kita baru datang kok geser-geser, nah, gitu nggak boleh. Kamu pindah gitu nggak boleh. Tapi apa? Hendaknya bagi para hadirin, nah, itu harus punya kesadaran sendiri untuk memberikan keluasan. Tapi kalau yang baru datang kok ngusir, nggak boleh. Nah, itu. Yang baru datang, dia harusnya apa? Harusnya tahu diri. Tapi kalau yang sudah hadir, hendaknya juga memberikan kemudahan bagi yang baru hadir untuk meluaskan tempat. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, al-wajib 'alal hudur ayyafsahu lil qadim qadral wus'i hatta yujidu lahu makanan bainahum. Ya, ini sama seperti yang kita sampaikan tadi. Apa? Memberikan keluasan bagi yang baru hadir. Yang berikutnya, syariatul Islam syariatun kamilatun. Ini adalah bahwasannya syariat Islam itu merupakan syariat yang sempurna. Ya. Syamilatun likulli ma yahtaju ilaihin nas fi dinihim wa dunyahum. Yang mana syariat Islam itu mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan manusia di dunia maupun di akhirat. Ya. Sampai hal yang terkecil seperti itu pun Islam apa? Mengajarkannya dalam hal bermajlis gitu loh. Adapun apalagi permasalahan-permasalahan yang lebih besar daripada itu gitu kan. Ya. Dalam hal bermajlis pun Islam mengajarkan jangan sampai ya dalam bermajlis kok memunculkan suatu perasaan-perasaan yang tidak baik. Ya, kalau misalnya orang kok diusir dari tempat yang sudah diduduki, biasanya menimbulkan apa, Bu? Kan dongkol kan. Nah, Islam sudah mengantisipasi supaya tidak terjadi hal semacam itu. Maka hal semacam ini dilarang gitu. Kemudian pelajaran yang berikut yang bisa kita ambil adalah dalam hadis ini an-nahyu an iqamatir rajuli min makanihi liyajlisa fihi. Ya. Wa dhahirun nahyi innahu yaqtadi tahrim. Ya. Ini
sebenarnya sama ya seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya. Hukumnya apa? Orang mengusir dari tempat ya orang yang sudah duduk di situ apa? Berarti haram. Nah, gitu kan. Annal majlisal murada bihi fi hadzal hadis laisa khasan bi maudhi'it ta'ah kal masjid mathalan. Yang dimaksud dengan majlis ya yang telah disebutkan dalam hadis tadi itu bukan majlis yang kaitannya dengan majelis-majelis ilmu seperti ini saja ya. Tapi apa? Umum. Yang tadi juga kita sudah sampaikan, ini berlaku umum, majelis dimanapun ya. Misalnya di tempat umum, misal apalagi nunggu antrian misalnya, itu juga berlaku. Nggak boleh. Tempat itu sudah didudukin orang, kok kita meminta untuk minggir, kemudian kita duduk di situ, nggak boleh. Nggak mesti di dalam masjid, tapi di tempat-tempat umum pun juga sama. Kemudian hikmah yang lain yang bisa kita ambil adalah dalla hadzal hadis ala anna ar-rajula ahaqqu bimakanihi alladhi sabaqa ilaihi ma damat hajatuhu lam tanqadi wala yajuzu iqamatuhu min makanihi. Hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang telah menduduki ya tempat itu artinya dia adalah orang yang paling berhak untuk mendudukinya sampai urusan dia betul-betul selesai di situ ya, sampai urusannya selesai. Satu contoh begini, misalnya lagi bermajelis seperti ini, sudah tempatnya sudah diduduki gitu ya, kemudian apa, dia mungkin ada sesuatu ya yang menjadikan dia harus keluar dari majelis ini sebentar. Misalnya HP-nya bunyi gitu kan. HP-nya bunyi, mau ngomong dulu. Akhirnya dia keluar. Dan orang yang di sekitarnya pun tahu dia nanti akan balik lagi gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini ya, tidak boleh tempat yang kosong itu kemudian apa? Ditempati gitu loh. Karena apa? Dia tahu bahwasanya yang punya tempat duduk itu nanti akan balik lagi. Nah seperti ini juga nggak boleh ya, nggak boleh langsung ditempati ya. Atau ketika ada hajat ingin keluar sebentar, maka hendaknya apa, tempat itu diberi apa, diberi tanda lah, ditaruh misalnya bukunya atau tasnya taruh situ, supaya apa, supaya nanti itu tidak diambil orang. Nah seperti itu juga boleh. Maka dia orang yang memang sudah menduduki tempat itu, dia akan berhak sampai memang keperluan atau kebutuhannya sudah selesai. Jadi seperti itu. Kemudian pelajaran yang bisa diambil juga bahwasanya al hikmah min man'i iqamatir rajuli ar-rajula min majlisihi anna dzalika yusabbibu asy-syahna wal baghdha'a bainal muslimin. Hikmah yang kita bisa ambil adalah bahwasanya larangan ini yang menjadikan orang mengusir orang dari tempat duduknya itu apa? Karena hal demikian itu menimbulkan apa? Permusuhan. Menimbulkan permusuhan atau menimbulkan gangguan lah paling enggak ya. Menimbulkan gangguan. Maka yang demikian itu apa? Sudah diantisipasi oleh syariat Islam. Jangan sampai ya antar umat Islam itu apa kok saling bermusuhan gara-gara apa? Rebutan tempat duduk gitu. Baik. Istadalla ba'dul ulama bihadzal hadits ala anna man at-tahajjur wa tahajjur ma'nahu ayyadha al-insan fi makanihi fil masjid au fi ghairihi ma yahjizuhu lahu fi hadzal makan. Dan juga sebagian ulama mengambil ya pelajaran dari hadis ini tentang larangan orang memesan tempat ya. Memesan tempat. Misalnya begini. Misalnya sudah ada terbiasa pengajian seperti ini, biasa pengajian seperti ini.
Dia mesan tempat saya pokoknya depan sendiri bagian tengah misalnya. Ya, dia sudah mesan dulu, sudah mesan dari sebelum-sebelumnya sudah. Pokoknya saya tempatnya di situ. Kemudian kok datang para hadirin, ya, nah ternyata di situ ditempatin orang. Nah, dia mengusir orang itu dari tempatnya. Loh, ini tempat yang sudah saya pesan, memang biasanya di sini. Nah, seperti itu nggak boleh. Pokoknya siapa yang datang duluan, ya dia yang berhak mengambil tempat itu. Kecuali yang seperti tadi saya sampaikan, dia sudah duduk di situ, kemudian ada hajat pengen keluar, di situ diberikan berikan tanda, sini tempat saya, kemudian dia balik lagi. Nah, seperti itu baru boleh. Tapi kalau memang sudah nggak ada acara belum dimulai kok dia sudah memesan tempat, nah seperti ini tidak dibenarkan. Nah, ini adalah beberapa faedah dari hadis yang kita sampaikan tadi. Sebelum kita masuk ke hadis yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang hadis tadi, Bu? Oke. Karena ini nanti akan ada judul yang lain lagi. Atau kita selesaikan dulu? Oke. Terkait dengan bermajelis tadi. Ya, silakan. Oke. Bagaimana kaitannya dengan kalau tempat duduk di hajatan itu loh, kan kita atur itu loh, yang motor. Nah, itu sebaiknya bagaimana itu? Ya. Kalau tamunya berat atas kursinya masing-masing kan kacau juga. Nah, itu sebaiknya bagaimana? Ya. Kalau yang semisal seperti itu, acara seperti itu, ini demi kemaslahatan ya. Ya, karena di hajatan itu kan karena untuk demi kemaslahatan dan untuk ketertiban gitu. Maka hal yang demikian tidak masalah, ya, tidak masalah. Karena ya tujuannya itu untuk menertibkan tamu undangan dan tempat gitu. Terkadang karena tempat memang terbatas nggak mungkin gitu loh. Kita rebutan tempat atau bagaimana, ya kita ikuti panitia yang ada gitu. Jadi yang seperti itu nggak berlaku untuk hal yang semacam ini. Katanya melihat maslahatnya gitu. Baik. Ada yang lain, Bu, yang mau disampaikan? Kemudian tipsnya ini sudah berulang kali dengan Ustaz Rahmat juga sudah. Untuk menduduki garis paling depan ini mesti pakai oya, pakai pakai itu. Mungkin Ustaz Basir punya trik atau tips bagi ibu-ibu biar kalau datang lakukan duduk di depan gitu. Oke, apa ya? Monggo ibu-ibu untuk bermajelis seperti ini ya usahakan punya kesadaran itu. Karena nanti kalau misalnya yang dipenuhi belakang dulu, nanti khawatirnya yang baru hadir itu kan malah justru nggak bisa lewatnya gitu kan. Tolong bisa lebih menyesuaikan tempat ya. Jadi tolong agak maju gitu. Yang depan diisi terlebih dahulu. Ya karena memang salah satu adab bermajelis itu lebih mendekat dari pengisinya gitu. Supaya apa yang disampaikan lebih bisa diterima dengan jelas. Ya seperti itu nggih, Bu. Nggih. Di belakang. Biar bisa nyandar nggih, Bu. Laya-laya nggih. Nah sampun sepuh-sepuh nggih mboten napa-napa sing kajenge saged nyantai. Nggih monggo, Bu. Nggih monggo. Santai mah. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan materi yang berikutnya. Ini hadisnya pendek-pendek, jadi faedahnya tidak terlalu panjang seperti biasanya. Baik, hadis yang berikutnya itu tentang bagian dari adab makan. Ya, ini hanya sebagian saja. Saya akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Muttafaqun alaih. Hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman." Apabila salah seorang dari kalian itu makan makanan, fala yamsah yadahu, janganlah mengusap tangannya, hatta yal'aqaha au yul'iqaha, sampai dia menjilatnya atau dijilatkannya. Hadis muttafaqun alaih, Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Baik, kita akan bahas, kita pretel-preteli ya hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman." Apabila salah seorang dari kalian itu makan sebuah makanan. Nah, ini hadis berkaitan tentang makanan. Artinya ketika kita makan itu ternyata apa? Di situ ada apa? Barokahnya dari makanan, dan kita nggak tahu barokah makanan yang kita makan itu letaknya di mana gitu. Ya. Sehingga apa yang ada di hadapan kita berupa makanan, hendaknya apa? Betul-betul kita habiskan gitu. Sampai sekecil-kecilnya, sampai di tangan kita yang masih tersisa sedikit itu apa, hendaknya dihabiskan, diselesaikan gitu, sampai suruh menjilati gitu loh, sampai bersih. Nah, barangkali gitu loh, letak barokahnya yang di situ ya gitu loh. Justru malah terkadang kita tinggalkan tuh barokahnya ternyata di situ gitu kan. Jangan sampai kehilangan barokahnya. Nah, apa Nabi mengatakan, apabila salah seorang dari kalian makan, fala yamsah yadahu, jangan buru-buru tangannya diusap, jangan buru-buru tangannya dicuci, tapi apa? Hatta yal'aqaha, sampai betul-betul dia apa? Dicilatin. Au yul'iqaha. Nah, ini. Nah, mungkin ini yang kurang apa bagi kita? Kurang sih ya? Kurang enak gitu. Hatta yul'iqaha apa? Dijilatkan gitu loh. Ya, meskipun redaksi terakhir dari hadis ini ya, ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan tangannya dijilatkan itu maksudnya bagaimana? Hah? Bukan. Ya, ulama ini berbeda pendapat. Nah, ada yang berpendapat seperti itu, Bu. Ya. Nah, gitu. Jadi setelah makan ya, sunnahnya apa? Untuk dijilati tangannya, kalau makannya pakai tangan gitu kan, dijilati. Tapi redaksi yang berikutnya, atau dijilatkan kepada siapa? Ya, ada yang berpendapat silahkan dijilatkan, boleh ke apa, suaminya atau kepada anak-anaknya atau apa, kalau memang itu tidak merasa jijik, nah gitu loh. Kalau tidak merasa jijik. Tapi ada yang pendapat yang lain ya dari para ulama, bahwa hadis ini menunjukkan apa? Ini sepertinya perawi hadisnya itu apa? Ragu gitu. Ragu-ragu. Beliau mengatakan apa? Apabila salah seorang dari kalian makan, maka tangannya jangan dilap, jangan dicuci sampai tangannya itu dijilati. Atau, nah ini perawinya tuh ragu-ragu, kalau nggak dijilati sendiri atau dijilatkan ke orang lain. Nah, beliau karena ragu akhirnya apa? Disebutkan dua-duanya. Nah, gitu loh. Yang meriwayatkan hadis ini dia ragu-ragu, apakah dijilati sendiri atau dijilatkan orang lain? Karena ragu disebutkan semua. Hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Nah, seperti itu. Karena apa? Saking takutnya gitu loh, Bu. Saking takutnya hilangnya barokah itu. Makanya dia pripun? Kalau saya sendiri ya pilih jilati sendiri, Bu. Pilih jilati sendiri. Iya. Iya. Karena enggak merasai apa ya?
Yang seperti itu kan kadang-kadang orang yang meskipun kepada keluarga sendiri kadang merasa nggak nyaman lah gitu. Kadang-kadang jijik juga gitu kan. Pilihannya jilati sendiri. Ya paling tidak makanan di hadapan kita itu betul-betul habis gitu. Jangan sampai apa? Mubazir. Ya. Ada yang jatuh, kalaupun jatuh kelihatannya masih bersih atau masih bisa dibersihkan, yaitu diambil dimakan. Kecuali jatuhnya ke tanah terus glumbrut dengan tanah, nah itu ya sudah ditinggalkan saja gitu kan. Nanti daripada perutnya sakit gitu kan. Artinya apa? Islam ini jangan sampai orang itu kok buang-buang makanan gitu loh. Sampai mubazir. Bahkan dalam hadis yang lain apa? La yada'aha lisyaitan. Jangan kita berikan sisa makanan-makanan itu untuk setan nih. Ya intinya apa? Jangan sampai mubazir gitu. Karena mubazir itu temannya setan. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang suka mubazir dalam hal apapun tuh. Baik dalam hal makanan atau dalam hal buang-buang uang ya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apa temannya setan gitu. Ya. Buang ya kalau memang, makanya ada hadis yang lain ya yang mengatakan idza ishtahahu akala wa in karihahu taroka. Dalam hal makan itu juga sama. Kalau misalnya kita suka ya kita makan, kalau nggak suka ya kita tinggalkan, gak usah dimakan. Ini kaitannya dengan kita nggak boleh kok mencela makanan gitu. Ma'abar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Kalau dia suka ya makan, kalau nggak suka ya ditinggalkan. Nah ini ketika ditinggalkan terkadang-kadang memberikan apa? Memberikan ruang ya, ruang kita terkadang jadi mubazir. Tapi kalau memang jumlahnya memang sudah terlalu banyak dan kita nggak memungkinkan untuk menghabiskan, mau gimana lagi gitu. Ya kita berikan, kita sedekahkan untuk kepada hewan-hewan ternak gitu kan. Kita memberikan makan kepada hewan itu pun juga ada nilai sedekahnya juga ya. Orang misalnya nanam nanam buah-buahan, misalnya nanam mangga gitu kan. Kok berbuah banyak, dimakan burung itu pun juga mengandung nilai sedekah juga. Sampai sejauh itu ternyata Islam memberikan kemudahan kita untuk bersedekah. Ya. Jadi seperti itu. Ya kalau memang berlebih mau gimana lagi? Ya kita berikan ke hewan-hewan ternak gitu. Nah, seperti itu. Nah, hadis ini memberikan beberapa faedah ya yang bisa kita ambil. Yang pertama, dalla hadzal hadis ala istihbabi la'qil asabi'. Ya. Hadis ini menunjukkan tentang sunnahnya gitu. Nah, ini sunnah ya. Tapi kalau orang ya pada sahabat itu ketika disampaikan bahwasannya ini sunnah, mereka tetap seakan-akan ini sesuatu yang wajib gitu. Mereka tetap dilakukan ya. Dalla hadzal hadis ala istihbabi la'qil asabi. Hadis ini menunjukkan tentang sunnahnya kita menjilati tangan setelah makan. Ya, setelah makan. Mimma alaqa biha minat ta'am qabla mashihi bil mindil wa nahwihi aw ghasliha bil ma'. Ya. Menjilati makanan sebelum tangan kita cuci atau kita lap dengan tisu atau dengan lap atau dengan yang lainnya. Hukumnya sunnah. Kenapa? Barangkali itu tadi barokahnya di situ gitu loh. Iya. Ya kalau lauknya enak sampai dijilat-jilat kadang-kadang. Tapi kalau pas nggak cocok kadang-kadang, aduh. Iya. Kadang begitu ya Bu ya. Pilih-pilih. Kalau pas makannya enak sampai piringnya itu ya betul-betul bersih kayak dicuci gitu. Tapi kalau pas biasa-biasa aja kadang ya yang penting inilah seketok entek gitu. Kemudian yang berikutnya
Istadalla ba'dul ulama biqaulihi fala yamsah yadahu ala anna sunnah al-aqla bi jami'il asabi. Li annal yada tashmal jami'al asabi. Ya. Sebagian para ulama itu menganggap bahwasannya sunnah ketika makan itu apa? Dengan seluruh tangannya. Maksudnya seluruh tangannya itu apa? Ya tangan kanan ini seluruh jari-jari yang ada di tangannya ini gitu. Itu sunnah. Sunnahnya ya pakai tangan gini. Meskipun di hadis yang lain mengatakan apa? Kita disunnahkan makan dengan 3 jari. Nah, 3 jari. Ini. Tapi berarti ini menunjukkan apa, Bu? Menunjukkan apa? Tergantung makanan yang kita makan gitu loh. Tergantung makan kita makan. Bukan. Kalau makan nasi pakai 3 jari, bisa nggak? Ya bisa, tapi kan susah. Ya kan gitu kan susah gitu. Sepiring itu nggak habis, lama sekali nih makan, tinggal kancane yang jago nggak suwen gitu kan. Nah gitu. Kalau nasi nggak memungkinkan pakai 3 jari gitu kan. Atau makan pisang kan ya nggak bisa, pisang kok pakai 3 jari gitu. Kalau makanannya kurma, nah ini baru bisa pakai 3 jari. Nah sunnahnya kalau makan kurma berarti apa? 3 jari. Tapi kalau makan pisang ya pakai ya 5 ini kan gitu, diambil ya, makan. Atau nasi ya begini. Nah, berarti apa? Sunnahnya ya tergantung makanan apa yang kita makan. Ya, tergantung makanan apa yang kita makan. Kalau nasi ya bisa dengan semuanya. Kalau kurma sunnahnya pakai 3 jari. Ya ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa menggunakan 3 jari? Karena menunjukkan ini qanaahnya Nabi gitu loh. Ya. Jadi kalau makan kurma dia pakai 3 jari, nggak langsung nyaruk gitu loh. Kayak kelihatan apa gitu kan? Wah makan kurma langsung nyaruk. Dia pakai 3. Begitu qanaahnya gitu. Atau kalau makan kacang kan pakai 3 ya juga nggak bisa ya, paling nggak secaruk, nggak kayak gini ya itu menunjukkan qanaahnya gitu kan. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah al hikmatu minal amri bi la'kil asabi wa kadzal amru bi la'ki safhah bi la'ki sahfah ya. Hikmahnya ada perintah untuk tadi ya menjilati jari-jari tangan. Dan apa? Perintah juga ketika makan di dalam di dalam piringnya juga harus bersih. Harus bersih, jangan sampai masih tersisa makanan di mana-mana di piring ya. Kalau kata orang Jawa kalau makan nggak habis itu nanti ayamnya mati. Nah gitu. Makanya sebenarnya ya orang Jawa itu juga bijak kan gitu. Kalau orang dulu kan mungkin susah makan gitu ya, larang pangan lah istilahnya gitu. Makanya kalau makan ya dihabiskan, makanan mahal kok dibuang-buang buat ayam. Biar ayam itu cari makan sendiri itu pinter gitu. Nggak usah kita kasih, udah pinter cari makan. Kalau kita udah ada makanan ya tolong dihabiskan. Orang dulu gitu. Kalau sekarang makanan di mana-mana ada, kadang-kadang udah buang-buang sampai ya sayang gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lain, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al barakah. Nah, kenapa kita kok harus sampai menjelati makanan seperti itu? Fa innakum la tadruna, karena kalian tidak tahu fi ayyi ta'amikum al barakah, di mana letak barokahnya makanan kalian. Nah sebenarnya barokah itu apa tuh Bu? Barokah itu mugi barokah Bu gitu kan. Apa itu sebenarnya barokah itu apa? Barokah itu adalah suatu kebaikan atau yang menjadikan seseorang itu lebih menjadikan dia lebih mengarahkan kepada ketaatan gitu loh. Jadi kalau misalnya makanan
apa yang kita makan ini menjadi tenaga kita, dan tenaga itu bisa mengarahkan kita kepada ketaatan, bukan kepada selainnya. Kita makan kenyang, tapi kalau makanan itu nggak barokah, bisa jadi itu tenaga kita yang gunakan untuk apa? Untuk di luar ketaatan, ya. Bisa jadi setelah kita makan kenyang, apa energi kita gunakan untuk apa? Rasani tonggone. Akan seperti itu. Nah, ini berarti apa yang kita makan ternyata kurang barokah gitu. Barokahnya nggak dapat gitu. Tapi kalau barokahnya dapat, energinya itu apa? Kita gunakan untuk sesuatu hal-hal yang positif. Ya, di antaranya dengan menghadiri pengajian misalnya, atau membaca Al-Qur'an, atau untuk apa ibadah-ibadah misalnya sholat. Nah, seperti itu. Nah, barokah itu apa? Berarti sesuatu yang menjadikan kita untuk lebih ya mendekatkan kepada ketaatan. Nah, itu. Baik. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah istadalla ba'dul ulama bihadzal hadis. Ya, para ulama yang menjadikan hadis ini ya sebagai dalil bahwasanya annal aqla bil yadi afdal minal aqli bil mil'aqah. Bahwasanya makan dengan menggunakan tangan itu lebih afdal, ya, lebih utama daripada menggunakan sendok. Nah, kenapa? Karena ya nanti bisa dijilat. Meskipun sendok ya bisa ya dijilatin gitu. Cuma karena ya lebih mendekatkan gitu ya. Bahkan apa? Kata ahli kesehatan, dalam tangan kita itu ya, dalam tangan kita itu banyak sekali enzim-enzim ya yang membantu dalam pencernaan kita di saat kita sesepi gitu, kita jilatin. Jadi setelah makan kita jilatin. Nah, itu di tangan kita itu terdapat enzim-enzim yang bisa membantu dalam mencerna makanan itu nanti di dalam perut. Nah, ini dikatakan oleh Dr. Zaidul Akbar. Beliau mengatakan seperti itu, dan beliau menyampaikan berdasarkan penelitian yang beliau pernah baca gitu. Dalam suatu penelitian pernah beliau baca. Nah, jadi nggak perlu jijik lagi, Bu. Toh tangan-tangan kita sendiri kan gitu. Tangan kita sendiri. Nah, kalau pakai sendok misalnya di warung gitu kan, lah itu sendok kan juga bekasnya orang banyak gitu. Harusnya kita juga lebih nyaman dengan tangan kita. Oh, ini tangan saya tahu keberadaannya kemana aja, saya tahu gitu loh. Maka kita lebih nyaman dengan tangan daripada sendok yang kadang di warung itu nyucinya juga nggak tahu bersih apa enggak gitu. Ini bekasnya siapa juga nggak tahu gitu. Nah, lebih afdolnya makanya menggunakan tangan dan lebih sehat insya Allah gitu kan. Nah, seperti itu. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya ini masih juga tentang masalah adab makan. Ya, bagian dari adab makan dan minum. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman, faman nasiya falyastaqi. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian minum, ya, janganlah salah seorang dari kalian minum dalam keadaan qa'iman, berdiri. Ya, jadi ini menunjukkan larangan minum dengan berdiri. Ya. Nah, nanti larangannya itu apakah larangan memang sama sekali nggak boleh, atau sebenarnya ini tuh apa makruh gitu, atau sebenarnya hanya sekedar adab yang lebih utama makan dan minum itu dengan cara tidak berdiri. Nah, gitu kan.
Faman nasya falyastaqi. Maka barang siapa yang lupa makan atau minum kok dengan berdiri, maka hendaknya apa? Memuntahkannya, dilepeh gitu. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ternyata di sini ulama berbeda pendapat ya tentang masalah apa toh hukumnya orang minum dengan berdiri. Meskipun secara redaksinya tadi, ya, secara zahirnya Nabi melarang gitu. Tapi ternyata dalam hadis lain, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Saqaitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam min Zamzam, fasyariba wa huwa qaimun." Muttafaqun alaih. Ibnu Abbas pernah, ya, beliau mengatakan, saya pernah memberi minum Nabi sallallahu alaihi wasallam air Zamzam. Ya. Kemudian beliau minum, sementara beliau saat itu minum dalam kondisi qaimun, berdiri. Nah, ini seakan-akan apa? Hadis yang kita sampaikan yang pertama tadi dengan hadis yang kedua apa? Kok benturan gitu, berlawanan. Yang tadi katanya dilarang, kemudian yang kedua ini kok ternyata Nabi minum juga dengan berdiri gitu kan. Berarti sebenarnya larangan ini larangan apa gitu kan? Ya, kita lanjutkan dulu. Fa ba'du ahlil ilm qala lil hajah. Sebagian para ulama mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam minum saat itu dengan berdiri karena kebutuhan gitu loh. Karena kebutuhan beliau memang saat itu berdiri. Li'annahu lam yujad makanun yajlisu fi, karena memang saat itu enggak ada tempat dia untuk beliau duduk. Jadi beliau duduknya karena apa? Karena ibaratnya apa ya? Darurat lah. Kadang udah gak ada tempat buat duduk, ya sudahlah langsung berdiri. Makan muhayya lil julus. Wa ba'du qala hadza yadullu ala anna nahya laisa lit tahrim. Dan para ulama yang lain mengatakan berarti antara hadis yang pertama melarang, kemudian hadis yang kedua kok Nabi minum ternyata dengan berdiri, berarti ini menunjukkan bahwasanya larangan hadis itu tidak menunjukkan keharaman. Jadi minum dengan keadaan berdiri bukan sesuatu yang haram, meskipun itu dilarang, tapi tidak mencapai derajat yang haram, karena Nabi juga pernah melakukannya. Ini pendapat sebagian ulama seperti itu. Ya, berarti kira-kira boleh nggak Bu kalau seperti itu? Boleh kalau ada darurat. Ya, berarti ini menunjukkan apa? Adab saja ya, adab. Meskipun Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang, kemudian kok Nabi pernah melakukan, dan ternyata Nabi melakukan itu karena apa? Karena darurat gitu kan, karena nggak ada tempat lagi untuk duduk. Berarti sesuai adab, kalau kita makan atau minum hendaknya apa? Dengan duduk. Ini menunjukkan adab. Meskipun apa? Bukan sesuatu yang haram loh ya, bukan sesuatu yang haram, tapi kita lebih cari apa? Adabnya gitu. Makan atau minum dengan duduk. Nah, seperti itu. Nah, ini beberapa hal tuh yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan di siang hari ini ya. Ada beberapa hal tadi ya, mungkin ingin barangkali ada yang mau disampaikan terkait dengan pembahasan kita yang terakhir ini. Monggo silahkan. Monggo Bu.